tahu aja nomor berapa, nanti kita coba bahas bareng-bareng ya. Hai Sam. Pagi Sam. Pagi Pak Bandar. Oke. Ya. Udah coba cek-cek lagi nomor berapa yang mau kita bahas hari ini? Silakan. Dari soal tryout-nya. Dari aku sih nggak ada Pak Bandar, mungkin yang lain ada nomor yang lain yang mau dibahas. Oke. Kalau dari aku nggak ada. Oh, berarti semua saya udah bisa gitu. Aman berarti ya. Dari semua nomor itu udah aman. Nggak ada kendala lagi. Mudah-mudahan aman ya Pak Bandar. Oke. Saya udah ngerjain. Udah mengerjakan kah Sam? Sudah ya? Udah ngerjain tryout ya Pak. Udah. Pakai nama asli kan? Iya pakai nama sama Christian kok. Tenang aja. Enggak, takutnya Sam pakai nama. Soalnya ini kan, soalnya banyak anak-anak lain yang kadang-kadang nggak pakai nama asli, jadi kasihan Pak Bandarnya. Terus maksudnya kadang kita kan suka pakai nama-nama apa fans apa yang kita suka gitu kan. Halo Lia. Oke. Pagi, Kak. Ya, gimana Lia udah dapat soal nomor berapa nih yang mau kita bahas? Bentar, Kak. Aku cek lagi ya. Ya, sambil Kak Bandar juga cek jawabannya Sam. Sam pakai email apa Sam? Email sekolah Pak Bandar, terus School email ya? yang keduanya Gaming Books Channel, yang email pribadi. Oh, oke. Maksudnya di Google Form-nya kan ditanyain email apa yang kamu mau Iya. itu. Nah, itu Betul. aku kasih email pribadi, terus kerjainnya pakai email sekolah begitu. Oke. Gaming book sih yang sama. Nah, Sam, nilainya kurang baik nih. Coba cek dulu mana yang kira-kira waktu bisa ngerjain kesulitannya di nomor berapa. Coba cek dulu ya. Biar nanti maksimal hasilnya. Kan ini kan masih tryout 1, nanti ada tryout 2. Nah, sebelum UPK itu kan berarti 2 kali tryout nih kita nih. Ya, coba kita cek lagi. Nomor berapa sih yang waktu saya kerjain itu sulit? Lia, Keisha, Samantha yang kita bahas. Jadi Kak Bandar pengen prepare kalian UPK-nya siap, benar-benar siap gitu ya. Karena materinya dari kelas 10 sampai kelas 12. Mana ya? Ayo, ada nomor berapa? Silakan. Kak Bandar tunggu. Kalian boleh sebutkan satu nomor yang menurut kalian. Oh, perlu banget nih kita bahas. Walaupun kalian sudah yakin jawabannya, kalian mau cek benar nggak nih jawaban saya gitu kan? Boleh-boleh aja. Keisha mau nomor berapa Keisha? Kemarin Keisha nomor 12 nih. Keisha mau nomor berapa? Ada nggak yang mau ditanyain lagi? Dari Yang soal lain dong Kak yang milih. Masa saya lagi? Boleh. Oh, tapi kalau Keisha pengen dibahas nomor berapa? Coba. Selain nomor 12 kan nggak aman nih. Nggak tahu, bingung. Bingung ya? Bingungnya karena udah bisa semua, jadi bingung milihnya yang mana nih gitu. Oke. Ayo ada, silakan kalau ada, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu adik-adik. Maaf, Kak. Yang kemarin dibahas kan yang 11 sama 12 ya, kalau nggak salah. 12. Atau ada lagi? 12 doang kemarin. Oh, 12. Oke. Cuman nomor 11 sampai nomor 13 itu satu cerita. Gitu. Cuman yang ditanyainnya aja beda-beda. Cerita mah sama gitu ya.
Yang ditanyakannya aja beda-beda, nomor 11 sampai 13. Oke, mungkin yang 13 saja, Kak. Aku masih agak bingung. 13, oke. Ceritanya kan sama dengan nomor 12 tuh. Ya kan? Kalau aku pribadi, Pak Bandar, kalau waktunya sempat, aku mau nomor 11 aja mungkin. Oh, oke. 11. Nah, 11 sampai 13 itu, 11, 12, 13, itu ceritanya kan sama. Ya kan? Nah, kita coba lihat dulu ya nomor 13 ya berarti ya. 13 dulu kita coba lihat ya. Ini masih satu cerita nih, Gadit. Jadi pakai konsep nomor 12 bisa untuk kerja nomor 11 dan 13. Jadi catatan nomor 12-nya jangan dihilangin. Ya. Itu saling berurutan sebenarnya. 11, 12, 13 itu saling berurutan. Ya. Karena soal ceritanya sama. Yang dibedakan cuma pertanyaannya doang. Gitu. Sampai sini aman? Ya. Yuk. Ini kita berarti tryout-nya 2 kali ya, Pak Bandar. Yang ini Iya, masih tryout 1 ya, semua betul. pelajaran. Iya. Jadi semua sama. 2 kali tryout semua pelajaran, 2 kali tryout. Berarti harus tryout 2. Kita langsung cek ya pelaksanaan ujian. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat ya. Nomor 13 boleh bacain kali. Yang ditanyain apa sih? Kan ceritanya mah sama. Yang ditanyain aja. Oke, Kak. Mm-mm. Atau ada yang bisa bantu share screen nomor 13? Maaf, Kak, aku kayaknya nggak bisa share screen karena pakai HP, tapi aku Oke. bisa bacain sih, Kak. Oke. Kan boleh bantu share screen lagi nggak? Nanti Lia bisa bacain. Boleh Kak, bentar ya. Oke. Ini bukan Pak Bandar. Saya bisa bantu share screen. Nah, ini kan soalnya. Ah, iya betul. Thank you, Sam. Wah, akhirnya saya bisa share screen ya. Thank you. Oke, Kak Bandar bikin kayak kemarin sebelah-sebelahan. Oke. Nah, bisa udah di kalian kelihatan sebelah-sebelahan atau tetap satu doang yang muncul? Di Kelihatan. aku sebelah-sebelah. Dua-duanya ya ada ya? Ya, Oke. Nah, jadi ceritanya sama dengan nomor 12. Oke, ceritanya sama dengan nomor 12. Maka kita tinggal lihat jawabannya aja. Pernyataan yang benarnya mana. Gitu ya. Gambar segitiganya yang merah masih sama. OX-nya itu masih sama. Yang merah yang di atas ini masih sama. Ya, segitiga OX ini masih sama begitu. Nah, sekarang kita cek jawabannya. Sam boleh naikin dikit, Sam, biar lihat jawaban ABCD-nya, Sam. Bukan. ABCD-nya, oke. Sip, oke. Nah, gitu. YOX, oke, YOX ya. Nah, YOX itu sama dengan gambar yang ini. Kursor kabannya kelihatan nggak? Yang ini. Kemarin kita yang ini kursor kabannya gerak-gerak ini kelihatan nggak di kalian? Nggak kelihatan, Kak. Bentar. di Oh iya, kelihatan. di aku ini kelihatan Iya. tapi kecil banget karena ngambil Iya. share screen. Betul. Di kabannya juga kelihatannya kecil. Nah, yang ini kan kemarin XOY, ya kan? XOY itu sama juga dengan YOX. Jadi kalian gambarin garisnya dari Y naik ke O, turun ke X. Sampai sini nangkep? Ya. Pusatnya kan tetap di O. Ingat yang di tengah-tengah itu sebagai pusatnya. YOX dan XOY itu kan sama-sama O pusat. Betul nggak? Sampai di sini aman? Halo, sampai sini aman nggak? Jadi kalian Aman, tetap berada di O, pusatnya di O. Ya. Cuman kemarin kan ditanya cos X, O, Y. Kan? Nah, sekarang kita cek
Karena XOY sama YOX nggak ada bedanya, Bapak ulangin. XOY sama YOX nggak ada bedanya, karena sama-sama pusatnya di O, betul? Ya kan? Maka nilai cost-nya juga sama. Cos XOY sama cos YOX segini juga harusnya. Jadi cos YOX harusnya segini juga, 60/61. Jadi kira-kira jawaban A betul nggak? Yang akan cos sudut YOX-nya setengah. Sementara di sini kemarin kita dapat XOY atau YOX itu sama. Kita nggak usah nyari lagi sebenarnya. Ya. Jadi cos YOX-nya itu 60/61. Kira-kira jawaban yang A benar nggak? Di jawabannya kan cos sudut YOX-nya setengah. Yang kita cari kemarin 60/61. Kira-kira benar nggak jawabannya? Yang A. Cos sudut YOX-nya kita dapat sama kayak cos sudut XOY, 60/61. Ini kabar dari gini aja. Ini sama juga dengan gini. Ini sama juga dengan cos sudut YOX. Nilainya juga sama segini. 60/1. Kira-kira jawaban A-nya benar. Halo. Ini diemnya bingung atau udah ngerti? Kalau aku bingung sih, Kak. Oke, bingungnya di mana? Mungkin bagian-bagian awalnya boleh dijelasin sekali lagi nggak, Kak? Kemarin kan XOY, sekarang Y. Bentar ya. Oke, bentar ya. Ini kan benar. Nah, kemarin kan XOY itu kan dari bawah ke atas, ke bawah gitu lagi ya. Sekarang dari bawah sini, ini Y, ini O, ini X. Sama nggak kira-kira bentuknya? Tetap patokannya di O. Sama, Kak. Sama, nggak ada perubahan kan? Maka kalau bentuknya sama, berarti nilai cost-nya juga sama. Gitu. 60/61 juga. Jadi jawaban A, Ya, Kak. jawaban A sama nggak? Sama, Kak. A itu cos sudut YOX-nya setengah. Oh, iya, iya, iya. Maaf, Kak. Benar. Berarti salah. Salah ya? Berarti yang A jangan. Blacklist ya berarti ya. Oke. Terus masuk ke yang C dulu. C. Sin OYX. Nah, OYX itu sama dengan yang ini. Yang ini nih. Nih. OYX. Kita gambarin ulang ya. Kemarin kan XYO. Sekarang OYX itu begini. Kalau kita gambarin. O, Y, X. Ini O, ini Y, ini X. Patokannya tetap di sini. Sudut. Sama nggak dengan ini gambar? Sama, Kak. Sama kan? Y-nya tetap jadi pusatnya. Gitu. Nah, sekarang lihat sin OYX. Sin OYX itu sama aja dengan sin XYO yang udah ada di nomor 12, nomor C. OYX sama XYO itu pusatnya sama-sama di Y. Jadi nilai sinnya sama. Nilai sinnya yang kemarin kita dapat 60/61. Di jawabannya berapa? Dapatnya. Yang C. Sin OYX. Sama nggak?
Yang B ya, Kak. Yang C. B. Oh Yang ya, C. maaf. Yang C itu sama dengan 60/61. Sama nggak kira-kira jawabannya? OYX sama X itu kan sama. Jawabannya di yang C sama. Yang XYO-nya 60/61 kemarin kan. Sekarang OYX-nya 60/61 juga sama. Berarti yang C termasuk jawaban yang benar. Berarti benar ya, Kak. Benar kan? Oke. Nah, boleh dicatat dulu deh. Jadi sebenarnya kalau kayak tadi Kak Bandar bilang, kalian kerjain nomor 12 itu bisa buat 11 sampai 13 gitu adik-adik. Cuman istilahnya aja yang Kak Bandar balik. OYX jadi XYO. Terus YOX jadi OXY, XOY gitu ya. Itu aja. Pokoknya fokusnya lihat yang di tengah aja. Matematika itu nggak selalu tentang kita hafal rumus, tapi kita bisa mengerti logika soalnya kemana. Kan gimana? Bingung atau gimana? Agak bingung karena tadi ketinggalan. Iya, oke, nanti dengerin lagi ya. Pokoknya intinya gini, YOX sama XOY itu kan sama-sama O di tengah. Ya, kan? Bentuk soal ceritanya nomor 11 sampai 13 kan nggak berubah. Jadi kita bisa pakai satu gambar buat 3 nomor gitu. Bisa dipahami kan? Satu gambar ini mewakili untuk 3 nomor. Gambar ini dong, itu tuh untuk buat 3 nomor gitu. Gitu. Jadi tengahnya itu yang penting tengahnya ya Kak. Kalau kanan kirinya beda Iya, tetap sama gambar. sudut kan yang penting pusat sudutnya yang tengah. Gitu. Ya, ingat pelajaran sudut kelas 7. Gak jauh sebetulnya. Aman sampai di sini. Berarti baru C yang benar ya. Sekarang kita lihat nomor B. Yang B itu sin sudut OYX ditambah cos sudut OYX sama dengan 1. Oke, ya. Sin OYX tadi 60/61 kan, yang C udah dapat ya. Cos OYX, ada nggak cos OYX? Oh, nggak ada, kita cari dulu berarti. Ini Kak Bandar pindahin ke ini ya, lembaran kosong ya. Di nomor 13 kan. Gambarnya masih sama. Ini 122, ini kemarin 20 ya. Oh, 120. Ini 22. Oke. Ini O, Y, X. Oke, sekarang kita lihat fokus ke jawabannya B ya. Ini segitiga O, X, Y. Oke. Segitiga O, X, Y. Fokus ke jawaban yang B. Yang B itu sin sudut apa tuh? Sin sudut OYX ya. Iya, Kak. Ditambah cos sudut OYX juga Iya, sama Kak. Sama dengan dengan 1. Oke. Ya. Nah, kita ulang ya gambar lagi ya. OYX. O, Y, X. Ini O, ini Y, ini X. Sudutnya di Y kan. Oke. Nah, ini 122. Nah, ini kabarnya pakai istilah yang beda dikit ya. Kita langsung mainkan ke trigonometri. Berarti OY itu kan sisi miringnya kemarin ya, sisi miring. Kalau dari Y, melihat bahwa si X-nya berarti ini depan. Kalau kita berdiri di Y kan si OX, garis OX ini depan ya. Lalu si X-nya samping. Nah, sin itu kan sin depan miring. Depan
dibagi miring. Oke, lalu cosnya itu kan samping dibagi miring. Sama dengan 1 nih. Nah, tinggal kita masukin sisi depannya berapa? Panjangnya. Depannya berarti sisi X itu berarti 100. 120. Oke, miringnya 122. Sampingnya 22. Lalu miringnya 122. Sama dengan 1. Nah, pecahannya jumlahin aja. Coba jumlahkan pecahan itu. 120 per 22 ditambah 22 per 122. Kan penyebutnya udah sama ya. Tinggal pembilangnya aja. Penyebutnya itu yang bawah. Pembilangnya yang atas. Gitu kan. Nah, ini tinggal dijumlahin aja nih. Penyebutnya udah sama. Berarti 120 tambah 22 berapa? 142. 142 dibagi 122. Coba kita sederhanain dulu pecahan. 142 bagi 2 bisa nggak? 142 bagi 2 berapa? Bisa, Kak. Tujuh. 71. 122 bagi 2? 61, Kak. Nah, sekarang coba cek pakai pembagian biasa. 71 bagi 61 hasilnya berapa? 71 bagi 61 itu kurang lebih 1,1639, Kak. 1,164. 1,164 apakah sama dengan 1? Lebih besar kan? Iya, Kak. Ya, berarti ini jawaban yang B juga tidak tepat. Karena kita udah cek nih. Ya kan? Ternyata kalau sin-nya dijumlahin sama cos-nya, si OYX itu hasilnya 1,164, bukan 1. Sampai sini aman? Aman, Kak. Mana? Sebenarnya nggak perlu pakai kalkulator kan sebetulnya. Ngecek gini kan bisa pakai hitung manual kita ya, kayak gini. Sederhana sebenarnya. Dicatat dulu deh kalau bisa. Oke. Sekarang berarti yang tadi yang baru benar baru yang C ya. Sekarang kita lihat jawaban yang D. Yang D itu YOX. YOX. Oke, kita gambarin dulu segitiganya ya. YOX itu gimana sih? Oke. Ini benar kasih batas. Jadi B salah ya. B bukan jawaban yang tepat. Jadi kalian jangan sampai pilih B nanti ya. Caranya simple begini aja, dikit usah pusing-pusing. YOX ya. Jadi dari Y O
bukan X. Ini kan fokusnya di O-nya. Berarti pusatnya di O. Y, O, X. Jawaban yang D apa? Boleh kasih tahu nggak? Kalau yang D itu sin YOX tambah cos YOX sama dengan 71/61, Kak. Y, O, X 71/61. Nah, ya. Nah, ingat sin itu kan depan bagi miring kayak gini tadi polanya. Sama. Cuman karena dia fokus yang lihatnya dari si O, maka depannya berubah. Kita berdiri di O kan depannya sisi yang ini. Yang tetap cuma si miringnya. Miring di sini. Yang ini sampingnya. Ya kan? Sampai sini dulu deh, aman nggak? Perubahan posisi itu menentukan sisi depan dan sampingnya. Kalau miringnya namanya miring ya tetap miring gitu. Ya. Sampai sini aman? Bisa? Ketika di Y kita posisinya berarti sisi depannya si OX. Tapi ketika kita di O, maka sisi depan yang di depan kita itu si XY berarti. Bisa dipahami? Bisa? Paham, Kak. Paham ya? Aman ya? Yuk, sekarang kita mainkan. Aman, Pak. Iya, ini depan. Ini aku Pak masih perlu scroll atau nggak usah? Kenapa? Ini aku scroll soalnya atau nggak usah? Dibiarin aja kayak gini. Tahan dulu aja, Sam ya. Kita bereskan dulu yang D. Kita cek dulu yang D ya. Depan bagi miring. Oke, ditambah. Pos itu kan samping dibagi miring. Nah, ini nanti kalau dijumlahin harus 71/61. Oke, depannya berarti sisi XY. XY itu 22. Miringnya 122 kan? Sampingnya berarti si OX. OX itu 120/122 sih miringnya ya. Oke, nah. Ke sini aman? Oke, harus 71/61 nanti. Ini berarti sama kayak tadi ya. 122-nya udah sama penyebut. 22 tambah 120 kan 142 ya. 71/61. Nah, ini tinggal sederhanain aja. 142 bagi 2 kan 71. 142 bagi 2 61. Berarti sama ya, 71/61. Jadi jawaban yang D itu betul. Jawaban yang D-nya betul. Jadi yang betul tadi jawaban yang mana aja? Tadi yang betul yang jawaban C C sama? sama D. Oke, udah catat. Oke, Kak. Terima kasih. Bisa. Ada pertanyaan kan? Kalau dari aku sudah jelas, Kak. Udah jelas ya. Udah bisa ya nanti ujiannya ya. Semangat ya. Jadi kabarnya banyak main soal cerita begini tapi untuk beberapa nomor, 3 nomor, 4 nomor gitu. Jadi sebenarnya nomor-nomor berikutnya kalian tinggal apa? Cek aja pertanyaannya apa. Gitu. Justru sebelum UN gini dimulai atau ujian akhir gini dimulai tuh kayak waktu aku kelas 9 juga memang bikin stres sih. Harus belajar lebih banyak daripada yang seharusnya. Tapi memang ujung-ujungnya udah belajar banyak juga. Kalau boleh jujur nilainya teh waktu itu teh pas-pasan. Jadi kayak aku ngerasa aduh udah ngabisin waktu tapi aduh nilainya kok sama aja sih.
Tapi sebetulnya bukan soal nilai ya, kalau Kak Bandar itu lebih main ke prosesnya. Kalian ngerti apa enggak prosesnya gitu. Makanya setiap ujian Kak Bandar minta tuh kalian kirim coret-coretan. Dari coret-coretannya itu Kak Bandar bisa lihat kalian pahamnya sejauh apa sih gitu. Ya. Kalau nilai mah Kak Bandar ngerti lah, dengan Kak Bandar lihat kondisi di kelas begini, sebetulnya Kak Bandar tahu masing-masing itu kemampuan kalian semua. Gitu. Ya. Dan ketika ujian, kalau misalkan dia B aja, tapi tiba-tiba dia nilainya bagus pas ujian, ada dua faktor, memang dia belajar, atau memang dia pakai tools yang lain gitu. Nah, coret-coretan itulah yang menentukan asumsi Kak Bandar tadi yang dua. Kalau coret-coretannya benar semua, oh berarti dia memang belajar gitu. Tapi kalau nggak ada coret-coretannya, udah ini pakai tools yang lain ini pasti gitu kan? Ya kan? Kan hanya cuma ada dua kemungkinan ya. Oke. Udah, saya balik ke nomor 11 coba sih. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Oke. Coba lihat jawaban untuk nomor 11. Nomor 11, sisi OX. Sisi OX itu bilangan kuadrat sempurna atau enggak? Kak, maksudnya bilangan kuadrat sempurna itu gimana, Kak? Misalkan begini. Nomor 11 ya, kita beralih. Catatan 13 Kak Bandar. Terus, cuman Kak Bandar pindah ke nomor 13. Nomor 11, Kak. Ini khusus buat nomor 13. Nah, nomor 11, itu kan ada, ini kan, bilangan kuadrat sempurna itu gimana sih, Kak? Bilangan kuadrat sempurna. Misal begini, itu kan OX-nya kan 120. Nah, kira-kira bilangan kuadrat berapa yang mendekati 120? Contohnya begini, 10 kali 10 atau 10 kuadrat itu kan berarti kan 100. Nah, kali 11 atau 11 kuadrat berapa? Nilai dari 11 kuadrat itu berapa sih? Nilai dari 11 kuadrat berapa? 11 kali 11 itu berapa? 121. Nah, 121. Nah, kalau kalian ketemu bilangan-bilangan kayak 100, lalu 121, lalu misalkan kayak, nanti kabar kasih contoh satu lagi ya. (121). Lalu misalkan 12 kali 12. Berapa tuh hasilnya? 12 kali 12 berapa? 144, Kak. 144. Nah, bilangan-bilangan ini, dan ini itu bilangan kuadrat sempurna. Ketiganya ini disebut dengan bilangan kuadrat sempurna. Gitu. Maka kalau kalian lihat bilangan ini, ketiga ini, 120 termasuk bilangan kuadrat sempurna bukan? Bukan, Kak. Bukan. Maka jawaban yang A bisa kalian checklist. Nomor 11. Panjang sisi OX bukanlah bilangan kuadrat sempurna. Kira-kira kalian checklist atau? Checklist. Checklist. Karena benar ya, 120 bukan bilangan sempurna. Oke, aman sampai sini? Bisa dipahami? Oke, yuk mainkan ke yang jawaban kedua. Panjang sisi OX 100 cm. Benar nggak kita cari kemarin OX-nya 100 cm? Yang digambar OX-nya berapa panjang? Yang ini. Sisi OX ini kan OX nih. Berapa panjangnya sebenarnya?
120. Nah, kalau di jawabannya 100, kira-kira jawabannya benar apa salah? Salah. Salah. Berarti jangan kalian checklist ya. Kalau salah kan nggak di checklist dong. Ya kan? Oke. Lalu yang ketiga, luas segitiga OXY. Nah, balik lagi. Ingetin, luas segitiga itu apa sih rumusnya? Luas segitiga OXY. OXY berarti alas kali tinggi bagi 2 kan? Luas segitiga kan ini rumusnya. Alas kali tinggi bagi 2. Gitu ya. Alasnya berapa? Sisi alasnya berapa sih ukurannya? Alas itu yang bawah kan? Jadi 22. Tingginya berapa? 120. 120 bagi 2. Dan kira-kira berapa nih? 22 bagi 2 bisa nggak? 11. 11 kali 120, 1320 cm persegi. Luas itu persegi ya. Oke. Kira-kira jawabannya benar nggak? Benar. Ya, jadi kalian checklist atau enggak? Checklist. 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 Oke. Lalu berikutnya, yang keempat. Luas segitiga OXY bukanlah bilangan bulat. 1320 itu bilangan bulat bukan? Bulat. Bulat. Jadi kalian checklist ya. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dari 0 ke atas atau bilangan bulat negatif dari 0 ke bawah. Bilangan bulat, semua bilangan ada di situ. Ini bulat, semua akan ada di situ. Ya kan? Lalu cek kelilingnya. Keliling segitiga OXY. Kelilingnya kan kalau kalian lari keliling lapangan bentuk segitiga begini kan tinggal dijumlahin aja kan. Keliling segitiga OXY. Tinggal jumlahin aja nih. Di 22 tambah 120 tambah 122 berapa? 264. Itu iya 24 ya. Iya benar. Iya. 264 satuan keliling apa? Sentimeter. Sentimeter aja ya. Gak ada yang lain, gak ada persegi, gak ada kubik karena keliling. Ya. Kira-kira jawaban yang kelima benar kan? Salah. Salah. Berarti jangan kalian checklist. Jadi yang kalian checklist jawaban 1, jawaban ketiga, dan jawaban keempat. 2 dan 5 bukan jawaban yang benar. Gitu. Bisa dipahami? Kalau bisa silakan dicatat. Jadi ingat 11, 12, 13 itu kan ada keterangan itu kemana. Cerita pada soal ini digunakan dari nomor 11 hingga 13. Gitu ya, yang di dalam kurungnya dibaca juga adik-adik ya. Jadi satu soal untuk 3 nomor sebetulnya. Oke. Silakan dicatat dulu deh. Di 11, 12, 13 sudah terjawab ya dalam satu rangkaian cerita yang sama. Nanti pertanyaannya aja beda-beda. Oke, sudah?
Udah ya? Yuk kita absen yuk. Nanti kalau yang ketinggalan catatannya boleh dengerin rekamannya. Thank you Sam sudah bantu untuk share screen. Sama-sama Pak Bandar. Oke, yuk kita absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Selasa depannya. Bye-bye. Terima Iya. kasih Pak Bandar. God bless you Pak Bandar. Oke, God bless you too semua. Makasih Kak. Iya, Lia, sama-sama.